Foodies, kali ini kita mau makan seafood. Wuhuhu. Karena hari ini spesial, kita lagi di Bogor. Kita akan mencoba berbagai macam hidangan laut alias seafood. Yuhu, pesta seafood nih Foodies. Walau jauh dari laut nih, tapi warung makan pendatang baru di Bogor ini pede buat jualan aneka boga bahari nan segar. Wih, mantap. Pilihan seafoodnya komplit ya Foodies. Mulai dari cumi, udang, kerang, kepiting, sampai aneka ikan-ikanan siap banget buat disantap. Kita harus cobain nih ikan kue bakarnya. Ini pakai sambal dabu-dabu. Weh, keren ya. Nah, ini sambal dabu-dabunya kita taruh di sini. Ikan spesialis bebakaran emang paling best ya pakai ikan laut ya Foodies. Karakter daging yang tebal membuatnya nggak mudah hancur saat di-grill. Yap, termasuk ikan kue pilihan Randa ini nih. Kebayang ya Foodies, aroma smoky dari ikan yang dibakar ketemu sama sambal dabu-dabu yang segar dan ini mah nggak kalah wangi menggoda dong pastinya. Lala, smells good. Wow, kayak unik gitu, masuk mulut tuh kayak asamnya keluar, kayak rasa bawangnya itu cukup kuat, ditambah ada cabenya yang bikin pedas banget. Mungkin kalau rating pedas itu dari 1 sampai 10, ini udah 8 lah. Dabu-dabu tuh ternyata bikin masakan tuh jadi seger banget, fresh banget di mulut tuh kayak ya seger aja. Ini bikin nafsu makan sih, apalagi yang suka pedas. Sensasi pedasnya tuh nggak cuma dari sambal dabu-dabu doang Foodies, tapi juga bumbu rerang yang dioleskan saat proses pembakaran. Berlapis-lapis dong guys, sampai ngeresep sempurna ke bagian terdalam. Wih, cakep. Yes, apalagi nih kalau bukan si merah mentereng khas Lombok yang rasanya nyaris plek-ketiplek kayak bumbu taliwang. Ih, penggemar pedas. Hey, mana nih suaranya? Ini dominannya ke seger dan pedas. Pedas, asin, seger gitu. Sip, duet sambal khas Nusantara Manado X Lomboknya terbukti gacor ya Foodies. Tapi jangan cuma satu doang dong. Secara pilihan sambalnya ini macem-macem rupanya nih. Dari yang segar sampai yang nendang pol. Tau nggak? Katanya sih rekomennya nih di sambal mangga Foodies. Makin fresh and surprise karena tambahan jahe dan juga kencur yang lazis. Lanjut yuk, perkerangan duniawi ini. Ada kerang darah dan juga hijau, saus lada hitam yang rasanya dar Foodies. Bener-bener kerangnya lembut, empuk, nggak amis, terus berpadu sama bumbu kecapnya, sama lada hitamnya. Rasa ladanya itu berasa tapi nggak begitu strong, jadi masih tetap enak dinikmatin. Definisi no plate flip-flop karena bumbu lada hitamnya yang beneran banjir ke dalam cangkang dan tembus merasuk ke dalam kerang. Ini sih jelas ya, dimakan sama nasi tok yoko nggak mungkin nggak nikmat deh. Pokoknya jaminan lazis and fresh bergaransi. Nggak segar, tinggal minta tuker. Foodies hati-hati kalap ya, karena olahan seafood di sini nggak cuma dibakar atau ditumis only, tapi ada yang versi mangkotnya juga. Wih, berani beda nih. Kayak dagingnya tuh bener-bener ngasih sesuatu yang baru di lidah kita, kayak rasa asapnya dari teknik pemasakan mangutnya itu, dan kuahnya yang pedas. Kuahnya kental juga, nggak biasa kayak mangut-mangut lain biasanya nggak sekental ini ya. Ini dibikin kental, medok banget, sama parinya itu luar biasa. Ini mantep banget. Melalui proses pengasapan setidaknya selama 5 jam Foodies, jadi nggak heran kalau aroma dan hint smoky-nya itu beneran bermain banget. Mangut iwak P ini sukses bikin lidah Sumateranya Randa kepincut tuh. Wih, cakep. Foodies, kalian penasaran sama seafood yang diolah berbagai macam cara, mulai dari mangut bakar dan lain sebagainya? Kalian langsung datang aja ke sini, ke Seafood Kiran di Kota Bogor. Dan kalian ingin info lebih lanjut ataupun alamat persisnya, kalian bisa scan barcode di bawah. Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi Foodies! Yuhu Foodies, kalau ngeliat makanan yang satu ini kok ya auto inget Jogja nggak sih? Jelas dong, secara gudeg merupakan salah satu makanan khas dari kota pelajar alias Yogyakarta. Gudeg Jogja Bu Ijah ini udah terkenal banget di daerah sini Foodies, secara udah legend gitu loh. So ya wajib banget nih makan receh mampirin ke sini ya.
Harganya bervariasi foodies tergantung lauk yang dipilih. Pokoknya start from 15 ribuan aja. Selain krecek dan juga gudeg, foodies juga bisa pilih opor ayam, ayam goreng serundeng, tempe plus tahu bacem, ada gepuk juga, ceker mercon, sate ati ampela, kepala ayam juga ada. Ini nih, jarang banget aku temuin ya. Nih, gudeg tapi pakai jengkol. Menarik banget nih. Agak lain ya gudeg yang satu ini, ada semur jengkolnya foodies. Nah, buat pecinta arti macan alias jengkol cocok banget nih guys. Nah, seporsi nasi gudeg racikan Aiman dengan menu yang super lengkap udah siap nih. Tinggal gaskan aja sebenarnya. Baru nasinya aja sama kuah opornya. Enak banget pedis. Baru aku masukin ke dalam mulut aja, udah kayak hilang seketika. Saking lembutnya. Wow, gurih, pedesnya pas, nggak terlalu pedes banget. Nah, kalau kamu pengen tambahkan pedasnya, tambahkan dengan cabai rawitnya ini pedis. Ini dia nih definisi masak krecek yang perfect banget karena kerupuk kulit bahan dasar sayur kreceknya bisa jadi selembut itu. Ajib. Amazing banget. Nih, tempe bacemnya, bumbunya itu meresap banget sampai ke bagian dalam tempenya nih Budis. Wow. Tahu bacemnya pun juga sama nih, gak kalah lasis ya. Nah, kalau gudeg sama jengkinya alias jengkolnya gimana nih? Untuk gudegnya sendiri, nggak terlalu manis seperti nasi gudeg yang ada di Jogja. Ini lebih ke gurih, tapi enak banget Budis. Amazing banget. Jengkolnya sendiri empuk, walau terkesan kelihatannya tuh masih keras ya. Tapi ketika kita punya, nggak perlu effort banyak. Mudah banget digigitnya. Rasa gudegnya udah disesuaikan dengan lidah orang Jakarta ya foodies, jadi nggak semanis yang ada di Jogja. Tapi ini tetap endulita kok, karena gudegnya empuk dan juga bumbunya ngeresep pakai banget. Wah, ternyata di sini juga tuh ada bule Budis. Tuh. Ada bule juga di sini nih. Jadi udah pasti ya, nasi gudeg ini tuh udah terkenal banget nih. Ya iyalah, dari tahun 63. Bule aja sampai penasaran nih buat cobain nasi gudeg Bu Ija ya foodies. Awas, ntar kamu ketagihan. By the way, jadi kepo juga gak sih? Pengen tahu nih kira-kira gimana ya rasa nasi gudeg Bu Ija di lidah bule nih. How about nasi gudeg Jogja Bu Ija? It was good. It's good? Really? Really good. Okay. And where are you from? Holland. Holland. Okay, thank you so much. Tuh, guys, it was good, enak banget. Budis, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, cobain yuk sop kaki kambing Bang Karim yang udah melegenda di Tanah Abang. Jualan dari tahun 60-an loh. Resepnya turun-temurun terbukti andalita karena fansnya awet sampai sekarang. Bang, ini kan makanan favorit abang banget nih. Iya, kambing. Wah, Bang Tio suka banget tuh sama kambing. Iya. Bang, adu kambing ada nggak bang? Yang akan terbagi ini di mangkok Bang Tiar sama mangkok aku. Bang Tiar akan ngambil bagian kaki, aku akan ambil bagian-bagian yang ada di kepala. Di sini tuh Foodies bisa pilih isiannya yang kamu suka ya. Kayak Yudo sama CX ini nih, langsung ambil aja dia sendiri, penuhin deh itu mangkok. Paling laris manis dan udah ada dari awal buka ya si kaki kambingnya ini nih Foodies. Nah yang spesialnya lagi pilihan isi kepala kambing. Mulai dari otak, mata, langit-langit, mulut, kuping, sampai pipi kambing juga ada loh. Duh, wadidaw. Nah, buat kamu yang belum pernah ngerasain, harus cobain sih, biar tahu tuh mantulnya kayak apa ya, Kak?
Aduh, Foodies, lihat dong betapa gedenya mangkok aku hari ini karena kita lagi makan sop kaki kambing. Foodies, kuahnya ini no play pakai kuah susu yang creamy tapi nggak bikin enak. Terus ditambahin minyak samin yang bikin aromanya makin next level. Lengkap yes, ada tomat yang segar abis dan juga daun bawang juga nih biar makin wangi. Paling bener disantapnya pas masih anget-angetnya nih Foodies. Mantap. Dia nggak terlalu creamy, nggak terlalu enak dan masih light. Manis-manis tipis karena selalu pakai kecap kalau pakai kambing ya di bumbunya ya. Dan dagingnya empuk banget. Nih abang lihat, ini tuh nggak effort aku. Walaupun dia kenyal-kenyal kayak gini, dia kunyahnya gampang banget. Lembut ya. Oh iya, gimana Bu? Rasa Bu? Mantap Bu ya? Mantap ya, karena udah legend dari tahun ke tahun. Ibu ini nggak nyampe 2 menit habis. Waduh. Mau teh manis-manis juga nggak? Bu, teh manis. Oh, jangan, itu punya ibunya. Jangan, punya bapaknya, jangan. Nih ya, gigil ya. Udah campur sambal tuh ya. Emang paling enak sebagai kambing sama sambal, sama kecap. Wah, itu udah paling mantap banget. Soal masak perkambingan kayak begini, emang gak boleh salah ya Foodies. Karena kalau salah langkah dikit nih, bisa pengus deh tuh, ampun. Makanya wajib banget direbus dulu pakai rempah ya Foodies, kayak jahe dan juga daun salam. Pokoknya jangan pakai pelit. Oh ya, kalau Foodies beli yang porsian bisa banget nih, tinggal request aja mau isian apa, nanti dipilihin sama abangnya. Tapi kalau mau pilih sendiri kayak Yudo dan Ciex tadi biar makin puas, choose aja Foodies, boleh lebo. Harga tergantung seberapa banyak yang dipilih tapi ya, hati-hati kalap. Apa tuh? Kalau aku kebagiannya ini sate kambing. Kalau aku tuh tim sate kambing, bro. Nah Foodies, buat kamu yang nggak begitu doyan sop kambing atau lagi nggak mau santap yang berkuah-kuah nih, gaskan, pesan sate kambingnya aja. Sate kambing itu makin empuk justru kalau dibakar cepet, nggak pakai lama Foodies ya. Karena kalau kelamaan malah jadi alot. Nggak perlu bumbu ribet pula, cukup kecap, bawang, cabai, udah auto and delita. Sebagai goat expert, ini aroma dagingnya itu tidak amis. Bau perengus? Isinya tidak perengus. Pinter nih masaknya. Empuk banget, empuk loh. Cara makan sate yang baik dan benar itu adalah Repot ya. Betapa tenaga Anda tersimpan karena sate dan nasi dua-duanya di tangan kanan. ngeblend. Foodies, Bang Ciex tuh emang gak terlalu doyan kambing. Tapi lihat dong lahapnya dia makan, langsung terbukti gak tuh betapa lazisnya sate ini, ya kan? Oh ya, di sini juga disediain sambal kacangnya ya, komplit lah pokoknya. Wow. WOW, verified. Verified. Bumbu kacangnya nggak pernah kutemukan di sate-sate yang lainnya. Cobain. Terasa kacang asli. Cobain. Berasa kayak makan selai kacang loh, Foodies. Betul. Beneran. Selembut itu, setebal, sekental itu, tapi lembut, padat. Ini enak loh ini. Full kacang, bener-bener full kacang. Kacangnya asli. Yang selalu mikir kepala kambing tuh serem, yakin deh belum aja nih cobain bagian-bagian kepala yang disulap jadi makanan yang bikin lagi ini. Nggak percaya, cobain sendiri. Aku bener-bener respect dan amazed sama semua yang udah memproses makanan ini sampai jadi seperti ini. Karena untuk ngolah kambing, mereka berhasil menurut aku. Foodies, walaupun tendaan pinggir jalan, tapi soal rasa boleh banget diadu. Oh ya, info-info nih ya, bukanya dari jam setengah 6 sore sampai jam 12 malam. Tapi tadi Yudo sama Ciex udah standby dari sore, udah rame yang pada datang. Lokasinya ada di Tanah Abang ya Foodies. Nah buat info detail dan harganya, cus scan barcode di layar ini. Oke, gaskan, kita jajan sekarang Foodies. Karena makan receh, mano receh, tapi rasa gak recehan.
Foodies, negara kuliner Blok M ada lagi nih gebrakannya. Yes, ada bakmi telur bebek yang super kenyal dengan topping yang rame serame negaranya kayaknya. Mantap. Anyway Baswe yang masak chef ganteng terkenal loh. Jebolan akhirnya masak-masak itu tuh Foodies. Pantas aja makin viral ya kan? Wah, langsung di-serve langsung nih. Wis, mantap nih Chef. Chef Ray, kita kebetulan lagi ada di Bami Berkat nih Foodies. Nah, pengen nanya-nanya langsung sama chefnya. Kenapa spesial di Bami Berkat ini, apa yang spesial? Ini menunya namanya berkat spesial ternyata. Oh, berkat spesial. Kenapa? Ya, jadi ini toppingnya bukan 1, 2, 3, tapi 4. Bakso, udang, daging, short plate, dan juga lidah sapi kumpul dalam semangkok bakmi spesial. Bumbu bakminya juga racikan spesial Chef Ray dari minyak ayam dengan kecap serta kaldu murni. Wih, yummy nih Foodies. Nah Foodies, minyak ini nih dijamin gak bakalan ada deh yang nyamain karena dibuat homemade pakai campuran telur bebek yang banyak tuh guys. Nah ini nih yang bikin tekstur mie jadi super kenyal, lentur, dan nyampal banget di lidah. Bonusnya kandungan proteinnya jadi lebih tinggi, bikin makan mie gak perlu worry deh tuh. Mie-nya chewy banget, pas banget, terus gurih. Padahal belum cobain pakai toppingnya ya, tapi mie-nya aja udah gurih. Terus chewy-nya pas banget dan nggak terlalu alot. Dan sebenarnya aku jujur paling suka namanya bakmi tuh kalau rada pipi kayak gini nih, nggak suka yang bulat-bulat. Nih, jadi emang teksturnya kayak gini nih Foodies. Nih ada daging sapinya. Langsung hancur di mulut Foodies. Nggak salah. Kata Chef Ray tadi semuanya dibikin fresh banget. Karena emang kalau daging udah dimasak dari tadi pasti beda alot kan gitu. Tapi kalau ini karena fresh jadi masih ada juicy-nya juga dagingnya. Terus dagingnya juga termarinasi dengan baik. Tuh. Foodies, dari semua topping yang ada, daging, short plate, dan lidah ini nih yang bikin Kevin auto jatuh cinta. Ya, siapa coba yang bisa nolak short plate, daging sapi bagian perut bawah, seratnya panjang, kenyal, makin dikunyah, makin nikmat. Nah, kalau lidah sapi nih beda cerita, empuknya sih juara, no alot loh, langsung leleh di mulut. Bener, langsung hancur lidahnya. Karena kata Chef Ray tadi, kalau lidah digigit 5 kali hancur, itu approve. Bener, 5 kali udah hancur. Biasanya kan namanya lidah pasti agak alot dikit ya. Kalau ini pas banget. Gimana gak empuk ya Foodies? Wong orang lidahnya itu udah melewati 3 kali proses masak gitu loh. Direbus, dipresto, lalu diungkep. Total waktu masaknya sampai 3 jam. So, alotnya lewat ya. Aroma-aroma gak sedapnya juga hampas deh tuh. Mantap! Foodies, ini nih pelengkap lazis yang jangan sampai di skip ya. Ceker pedas ala bakmi berkat. Tapi cara makannya sedikit berbeza nih. Foodies, kalau tadi kata Chef Ray harus dibanjur nih si cekernya ini yang tanpa tulang langsung dibanjur ke sini. Tuh, ya. Rich banget ya. Penasaran banget nih, Foodies. Effortless banget karena ini boneless, nggak ada tulang. Jadi nggak perlu seruput-seruput, nggak perlu buang tulang. Ceker super pedas yang satu ini paling pas dimakan bareng sama topping lidah. Karena rasanya yang manis gurih dari campuran saus tiram bisa ngademin pedesnya si ceker. Jadi sekali suap tuh panas, gurih, manis, auto nagih. Foodies, pantas aja ya bakmi yang satu ini viral banget. Porsinya banyak, toppingnya meriah, tapi harganya masih 20 ribuan. Wih, mantap Foodies. Harganya pas apa enggak? Pas. Affordable, worth it banget ya? dengan harga yang lumayan murah sekitar, dapat topping dengan begitu banyaknya, Ya. minyak juga kenyal banget. Kenyal ya? Wah, kenyal banget. Kirain Mbak Vivi datang sini selain makan bakmi mau lihat chef gantengnya. Ya itu juga sih. Oh itu juga ya?
Ayo jujur nih foodies, mau kepoin bakmi berkat karena chefnya atau karena bakminya nih? Menu lainnya ngomong-ngomong banyak loh. Kalau mau cemil-cemil aja ada somai keju chili oil. Looks so yummy. Nah foodies yang mau OTW kulineran kali ini ke Blok M. Nah biar gak nyasar gercep ya, scan barcode yang ada di layar kamu tuh foodies. Info alamatnya lengkap, harga dan menu-menu warungnya juga lengkap ada di sana. Nah cakep kan? Cakep dong, makan receh gitu loh. Karena ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Jadi pada saat masuk mulut tuh ada kayak sensasi kayak ces, gitu loh. Ada sensasi kayak gitu. Yes, ini bukan bubur ayam biasa tapi bubur yang punya topping telur warna hitam. Bukan telur pindang, apalagi telur asin. Telur unik ini namanya telur bitan atau telur pitan foodies. Warnanya tuh hitam mengkilap bukan karena sedang main di bawah sinar matahari ya. Tapi ini karena hasil fermentasi dalam waktu yang lama. Bubur bitan Mas Rama nggak kayak bubur lokal Indonesia foodies. Kalau bubur ini mirip kayak jenis bubur Asia, terutama bubur Hong Kong. Toppingnya pakai ayam steam, jamur shiitake, dan beberapa tambahan lainnya. Wih, mewah yes! Nggak nyampe 20.000 tapi udah dapat semua topping yang mewah itu. Wah, Mas Rama bercanda nih foodies. Pantesan aja deh kalau pembelinya rame terus. Bahkan sehari bisa jual sampai ratusan porsi. Di buburnya sendiri sih ada rasa smoky gitu sih menurut aku ya. Jadinya enak. Oh Masya Allah. Ini begitu masuk gini sama ayam steamnya bumbunya juara. Beda kayak bubur ayam Cirebon atau Sukabumi yang biasanya lebih cair dan pakai kuah kaldu, ini tipe bubur Mas Rama masih padat dan juga sedikit lengket. Jadi toppingnya bisa nempel sampai ke mulut. Foodies, semua topping yang menarik dan lazis ini asli buatan Mas Rama. Oh ya, for your info aja nih, Mas Rama dulunya salah satu chef di hotel bintang 5 di daerah Surabaya. Makanya soal rasa mah bisa dijamin enak. Memang bener dia chef bintang 5 ya. Karena tingkat kematangan dari si jamurnya ini pas, nggak lembek. Kalau orang bilang tuh nggak benyenye atau gimana gitu lah bahasa kalian ya. Yang pasti ini dia nggak lembek, tingkat kematangannya tuh pas, empuknya gitu. Jadi masih ada tekstur kenyal-kenyal dari jamur shiitakenya itu. Enak pol. Last but not least, kita cobain bintang utamanya, telur rebutan. Putihnya sih biasa aja, kayak rasa telur. Cuman aku ngerasa karena dia udah difermentasi, tekstur dari si putih telurnya ini yang udah jadi kristal, ya udah jadi clear gini, udah jadi bening. Ini dia lebih kenyal-kenyal daripada telur putih biasa, ya kan? Ini kan udah di fermentasi kan. Terus kita cobain si hitamnya ini, tengahnya. Nah, jadi pada saat kalian cium telurnya, itu memang benar kayak ada gassy sedikit gitu, kayak ada kita tuh kayak nyium aroma kayak ada sesuatu yang menyengat sedikit gitu, maksudnya tuh kayak ada gas naik gitu. Dan begitu di mulut juga gitu. Jadi pada saat masuk mulut tuh ada kayak sensasi kayak ces gitu loh. Ada sensasi kayak gitu. Kayak kalian kalau makan apa ya? Daun mint. Daun mint itu kan kalau kita makan dia kayak ces gitu, meledak di mulut. Lebih kurang kayak gitu. Cuman bedanya dia ya aromanya aroma telur bukan aroma mint gitu ya. Jadi enak banget, ini kawin banget sih. Jangan lupa scan barcode-nya ya foodies buat tahu info lengkap warung yang sukses bikin kalian ngiler ini nih. Abis itu tinggal samperin deh, kemudian pesen dan buktikan sendiri kelazizannya. Kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh, tapi rasanya nggak recehan, nah ini yang paling penting nih. Kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Ayam gorengnya jadi bagian luarnya itu bukan tipe yang kering ya foodies ya.
dia masih empuk. Gurihnya itu bukan dari bumbu rempahnya aja, tapi dari si butternya ini juga. Ini dia nih foodies yang lagi viral banget, mondar-mandir di sosmed aku, dan kita langsung datengin ya foodies ya. Ini udah ada ayam goreng yang dikasih butter yang kualitasnya, ini mah udah orang-orang pasti tahu lah. Apalagi ini nih, ini juga, ini kulit. Kalau biasanya kulit itu digoreng crispy gitu ya foodies ya. Kalau ini digorengnya kayak gini nih foodies, masih basah-basah gitu. Dan tetap dikasih sama butternya itu. Martabak pakai butter premium? Itu mah udah biasa foodies. Nah, di warung makan yang satu ini ayam goreng dong yang dikasih butter. Wih, mantap. Ini ayam gorengnya jadi bagian luarnya itu bukan tipe yang kering ya foodies ya. Kelihatannya aja kayak crispy-crispy gitu. Tapi aslinya dia masih empuk. Terus karena dikasih butter itu, diolesin butter itu foodies, ini jujur emang lebih wangi ya, lebih apa ya, kayak rasa gurihnya tuh khas juga foodies ya. Jadi gurihnya itu bukan dari bumbu rempahnya aja, tapi dari si butternya ini juga. Meski cuma dioles-oles bagian luarnya aja nih foodies, tapi karena butter yang dikasih tuh banyak, jadi berasa banget di setiap gigitan ke bagian deh tuh butternya. Ayam goreng tanpa sambal itu berasa ada yang kurang, setuju dong? Tapi di sini jangan cuma cobain pakai sambal bawang atau sambal terasi aja foodies. Nah, makan receh dapat rekomendasi nih untuk cobain pakai chili oilnya foodies. Waduh, kayak mana tuh ya rasanya? Aduh, ini chili oil ya foodies ya. Jadi kalau chili oil itu kayak gini nih tipenya nih. Kalau dia emang lebih banyak si cabai keringnya, gigitan pertama itu langsung rasanya tuh pedesnya tuh nampol gitu, bikin batuk. Terus karena ada wijennya, jadi ada aroma sama gurih-gurih khas dari wijennya. Ini keren banget. Jadi sambalnya bukan sambal bawang, bukan sambal tomat, bukan sambal terasi, tapi dikasih chili oil, tapi next level karena ada wijennya. Cakep. Jangan lupa kita harus cobain si kulit ayam baterai dulu nih foodies. Dan karena kita lagi di Bandung, jukut goreng is a must. Rasanya masih oke banget karena dia bukan kenyal, tapi dia udah menuju lembut. Ada kenyalnya sedikit, tapi udah menuju lembut, jadi ngunyahnya juga gampang. Dan karena aku juga pecinta kulit ya foodies ya, lemaknya tuh makin berasa foodies kalau misalkan yang tipenya tuh kulitnya kayak gini. Tenang aja foodies, kulit ayamnya bukan kenyal yang sampai susah banget dikunyah gitu kok. Masih ada lembut-lembutnya. Dan ya, sesuai tampilannya kulit ayam ini agak oily gitu ya foodies. Tenang, karena minyak-minyak ini tuh asalnya dari butter premium. Jadi nggak akan ninggalin aftertaste kok di dinding mulut. Lazis. Pas dimakan semuanya kayak barengan, teksturnya tuh seru banget di dalam mulut. Ada empuk dari daging ayamnya, ada kenyal lembut dari kulit, dan sedikit crunchy dari jukut gorengnya. Gimana nih makan sih? Apa menunya nih? Dapetnya si kulit juga kan ya pesennya ya? Nah, sama tuh foodies ya, mesennya kulit sama si ayam goreng itu ya foodies ya. Rasanya gimana sih sensasinya gitu? Kalau biasanya kan ayam goreng biasa gitu ya. Kalau ini kan dioles lagi sama butter yang mahal itu ya foodies ya, mehel yang mewah. Nah, rasanya kayak gimana? Bumbunya campur sama nasi sih mantap, kaya rasanya. Kayak ya rasanya, cocok ya rasanya ya. Tidak seperti yang orang-orang bayangkan kayak apa tuh rasanya, kayak bakal random kali ya rasanya. Ternyata enggak kan ya. Iya foodies, kita tahu kok kalian udah nunggu-nunggu kan buat di-spill harganya. Oke, tenangin diri kalian dulu ya foodies, karena ayam goreng butter ini harganya 25.000, mau yang original juga ada, harganya cuma 20.000 aja. Wih, masih receh dong.
Nah foodies, kalau kamu lagi main ke Bandung, mampir ya ke daerah Cilaki. Nama rumah makannya itu Ayam Priangan. Nah foodies, untuk lebih detailnya lagi nih, cus scan barcode di layar kamu. Oke, just enjoy it. So, foodies, ini dia nih yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, ini dia makanan penyelamat lapar di tengah malam hari ya. Ada roti bakar. Ini dia, menarik banget, ini wangi banget foodies. Tuh lihat tuh. Awas bingung ya, soalnya ada belasan varian roti yang bisa dipilih nih. Komplit plate. Mau yang manis atau yang asin, ada semua. Tapi wajib cobain best sellernya nih, blueberry cream cheese. Cream cheese yang jadi fillingnya ini sengaja diolesin luar dalam. Jadinya auto ambiar deh tuh pas dimakan. Tapi itu dia foodies yang namanya kenikmatan hakiki. No debat yes. Cream cheese-nya fresh ya. Karena ini rasanya blueberry. Jadi blueberry-nya berasa banget. Terus ini tuh anget foodies. Jadi aku tuh dapat bener-bener fresh abis mereka bikin ya. Jadi ini nggak keras sama sekali. Lagi anget-angetnya. Roti yang digunakan adalah roti Casino foodies. Ciri khas pada roti bakar Bandung tuh yang tahu dong, tipikalnya tebal, padat, tapi kalau bikinnya benar dapat banget itu tekstur lembut dan gak bikin seret. Manisnya oke, nggak terlalu manis. Enak banget sih foodies. Terus tambahan si crunchy di atasnya ini juga untuk ngebalancein rasa biar jadi ada rasa tambahannya juga gitu. Tapi tetap yang mendominasi itu adalah rasanya dari blueberry cream cheese sih. Enak banget. Cream cheese emang jadi pemeran utama yang bikin tampilan dan rasa roti bakar di sini khas banget foodies. Kebayang ya pinggiran roti yang renyah tapi lembut di tengah, berpadu aroma smoky plus isiannya yang lumer tanpa manis yang berlebih. Lanjut, kita cobain yuk varian premium coklat ini foodies. Basicnya adalah dark coklat dengan paduan pahit dan manis yang pas. Isiannya tuh masih konsisten banjir, jadi wajar banget nih kalau makan agak cemong and belepotan. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting mah nikmat dong. Aduh foodies, maaf ya. Makannya saking enaknya. Ini sampai belepotan kemana-mana coba ya. Tapi berarti kan tandanya ini tuh seenak itu ya foodies. Tuh kan. Next, kita geser ke yang asin-asin. Ada roti bakar pizza Italiano berisi ayam cincang dengan bumbu bolognese dengan keju mozzarella yang di-torch di bagian atas. Yap, khusus varian savory ini gak ada tambahan cream cheese-nya, samsek ya foodies. Mereka nggak pelit juga di dagingnya ya. Rotinya mungkin karena beda sama yang manis, dia jadi ada tambahan rasa asin ya. Karena kan mozzarella itu lebih kayak keju gitu kan. Jadi rasa asinnya tuh ada tambahannya lagi. Dan kayak lebih enak sih ya. Jadi lebih kayak lebih gurih, lebih yummy. Dengan dagingnya juga dia juga banyak ya di dalam. Enak-enak foodies. Ulala, Mamma Mia. Kapan lagi ya kan ketemu sama roti bakar tapi rasanya pizza foodies? Kayaknya cuma di sini aja nih. Semua isian itu premium tapi soal harga tetap dong red to the chair alias receh mulai dari 17.000 aja. Apalagi nih tau nggak buka itu 24 jam loh non-stop foodies. Yes, bisa banget nih buat opsi sarapan, cemil-cemil siang atau sore atau kelaparan tengah malam. Cakep bener kamu makan di sini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.